Oke, kita langsung mulai ya. Anda mengirimkan setumpuk materi yang, wah luar biasa menarik soal apa yang sebenarnya terjadi di sekolah-sekolah kita. Iya kan? Dan ini bukan cuma soal kekerasan fisik yang biasanya masuk berita itu, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih tersembunyi. Betul sekali. Materi yang kita punya ini lengkap sekali ya. Dari jurnal akademis yang membedah konsep kekerasan simbolik dari sosiolog Pierre Bourdieu. Itu yang agak berat tapi penting banget. Betul. Terus ada artikel-artikel opini yang pedas soal budaya feodalisme di kampus. Sampai, nah ini, laporan UNICEF yang untungnya menawarkan solusi nyata. Nah, misi kita kali ini adalah membongkar kekerasan yang tak kasat mata itu. Gimana struktur kekuasaan, budaya senioritas, bahkan cara guru bicara. Itu semua diam-diam membentuk pengalaman kita di sekolah. Betul. Oke, mari kita mulai dari yang paling akrab di telinga kita deh. Budaya feodal. Salah satu artikel opini yang kita baca itu ngasih contoh yang, wah, kena banget. Yang tentang mahasiswa di kelas itu kan, Iya, yang itu. diceritakan ada seorang profesor yang jelas-jelas keliru dalam pernyataannya, tapi seluruh kelas diam, Hening ya. hening. Padahal ada satu mahasiswa yang tahu itu salah, tapi dia memilih bungkam. Kenapa? Ya karena status sang profesor, dia nggak berani menyanggah. Itu contoh kecil tapi kuat banget soal gimana feodalisme bekerja di kelas. Saya jadi mikir ya, ini tuh murni karena rasa hormat atau sebenarnya rasa takut yang disamarkan jadi hormat? Nah, itu pertanyaan bagus. Karena dampaknya kan besar sekali ke kemampuan berpikir kritis. Di sumber lain disebut siswa yang kritis atau banyak nanya malah sering dapet cap negatif. Dianggap nggak sopan. Cari muka, sok pinter. Iya, sementara yang diam, yang nurut, itu dianggap anak baik. Dan itu nyambung banget kan dengan data PISA yang juga Anda sertakan. Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara. Kalau bertanya saja sudah dianggap tindakan subversif. Gimana siswa kita bisa terlatih untuk menganalisis dan berdebat secara sehat? Lingkungannya nggak mendukung. Nah, budaya segan atau feodal yang kita rasakan sehari-hari ini, ternyata ada istilah akademisnya yang lebih dalam ya. Di salah satu jurnal itu disebut kekerasan simbolik. Awalnya saya kira ini soal ancaman atau bentakan, tapi ternyata bukan sama sekali. Tepat sekali. Justru itu yang bikin bahaya. Pierre Bourdieu, sosiolog yang mencetuskannya, dia menyebut ini kekerasan karena ini adalah proses pemaksaan. Pemaksaan cara pandang, nilai, kebiasaan dari kelompok yang dominan. Misalnya kelas atas atau orang terdidik gitu. Betul, dipaksakan ke kelompok lain. Dan pemaksaan ini terjadi secara halus, seolah-olah cara pandang itu satu-satunya yang wajar, yang alami, yang benar. Dan korbannya, seperti yang Anda bilang, seringkali malah nggak sadar sedang dijajah pikirannya. Betul, mereka mungkin malah ikut meyakini kalau sistem itu ya wajar dan adil. Ini ngeri sekali kalau dipikir-pikir. Jadi kalau ini tak kasat mata, di mana kita bisa melihatnya di sekolah sehari-hari? Salah satu arena terbesarnya, menurut penelitian yang kita baca, itu ada di kurikulum dan buku pelajaran. Oh, di buku-buku itu ya? Iya, ada analisis mendalam tentang buku sekolah elektronik atau BSE yang dipakai nasional, hasilnya cukup mengejutkan. Konten buku-buku itu ternyata sangat bias kelas, cenderung merepresentasikan apa yang Bourdieu sebut sebagai habitus kelas atas. Habitus. Oke, istilah ini muncul berkali-kali. Bisa dijelaskan sedikit? Tentu, habitus itu semacam apa ya? Seperangkat kebiasaan, cara berpikir, selera yang kita dapat dari lingkungan kita dibesarkan. Semacam settingan pabrik kita lah. Oke, settingan pabrik. Saya suka istilah itu. Nah, contoh dan aktivitas di buku pelajaran, misalnya soal liburan ke luar negeri atau profesi orang tua yang disebut itu dokter, arsitek, itu kan terasa lebih akrab dan relevan buat siswa dari keluarga kelas menengah ke atas. Jadi, habitus itu semacam bahasa ibu kultural kita ya? Kalau kita tumbuh di keluarga yang tiap hari bahas buku dan berita, settingan kita beda dengan yang tumbuh di lingkungan di mana prioritas utamanya adalah, ya, gimana cara cari nafkah buat besok. Analogi yang sangat bagus. Tepat seperti itu. Dan buku pelajaran kita ternyata lebih fasih pakai bahasa dari settingan yang pertama itu. Tepat sekali. Akibatnya, sekolah secara nggak sadar cuma mengakui satu settingan pabrik itu sebagai standar emas. Siswa dari latar belakang lain harus kerja 2 kali lebih keras. Bukan karena mereka nggak pintar,
tapi karena mereka harus menerjemahkan materi itu ke dalam konteks dunia mereka yang beda. Ini kan bentuk ketidakadilan yang tersembunyi. Selain buku, ada juga soal aturan keseragaman. Seragam, sepatu harus hitam polos, kaos kaki harus putih sekian senti di atas mata kaki. Detail-detail kecil itu ya. Iya, tujuannya kan bagus, biar nggak ada kesenjangan sosial. Tapi dari tulisan yang kita baca, praktiknya malah bisa jadi bumerang. Betul, niatnya egaliter, tapi dampaknya bisa sebaliknya. Bagi keluarga yang katakanlah kurang mampu, memenuhi semua aturan detail itu bisa jadi beban finansial yang berat. Jadi aturan yang sama rata sama rasa itu malah bisa jadi panggung yang mempermalukan mereka yang nggak mampu memenuhinya. Tepat. Sistem ini digambarkan seperti hukum alam yang kejam. Yang kuat bertahan, yang nggak bisa menyesuaikan diri, akan terus-menerus merasa salah atau kurang. Wow, saya nggak pernah berpikir sampai ke sana. Dan kekerasan simbolik ini bisa muncul dari hal yang lebih personal lagi kan? Misalnya dari cara guru bicara di kelas. Saya cukup kaget waktu baca riset soal eufemisasi itu. Ya. Eufemisasi atau penghalusan. Ini cara kekuasaan diekspresikan secara terselubung. Riset itu menunjukkan gimana tuturan guru, bahkan yang kedengarannya biasa aja, sebenarnya terus-menerus menegaskan relasi kuasa yang timpang. Contohnya kayak apa? Banyak sekali. Mulai dari perintah langsung yang nggak bisa dibantah, kerjakan sekarang, atau pelabelan yang merendahkan meski dibungkus candaan. Oh, seperti yang dicontoh itu ya. Weh, Om dengar dulu. Nah, itu dia. Secara nggak langsung menempatkan siswa di posisi anak kecil yang harus patuh. Bahkan sindiran halus atau iming-iming bonus nilai untuk memastikan kepatuhan, itu semua cara halus untuk mengontrol tanpa terlihat sedang mengontrol. Cuma makin menunjukkan siapa yang lebih berkuasa di ruangan itu. Betul. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, sekolah ini tanpa sadar bukan cuma tempat belajar akademis, tapi juga jadi arena reproduksi budaya. Begitu ya istilahnya. Tepat. Sekolah justru melanggengkan ketidaksetaraan yang sudah ada di masyarakat. Tepat. Analisis Bourdieu dalam jurnal itu sangat tajam. Siswa dari kelas bawah secara implisit didorong untuk meninggalkan habitus asli mereka dan mengadopsi habitus kelas dominan agar bisa dianggap berhasil. Prosesnya disebut proses borjuasi. Betul. Mereka yang nggak bisa atau nggak mau, ya akan terpinggirkan. Budaya elit jadi identik dengan budaya sekolah. Seolah-olah itu satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Dan kalau ada siswa yang dianggap berbeda atau gagal menyesuaikan diri dengan standar tunggal itu, mereka jadi target empuk kan? Nah, disinilah. Disinilah masalah perundungan atau bullying masuk, yang juga dibahas mendalam di beberapa sumber Anda. Ini seperti akibat langsung dari sistem kekerasan simbolik tadi. Itu koneksi yang sangat penting. Perundungan itu seringkali muncul dari ketidakseimbangan kekuasaan yang sudah dilegitimasi oleh lingkungan. Penting untuk kita pahami, perundungan itu bukan sekedar berantem biasa. Bukan konflik sesaat. Bukan. Ada 3 elemen kunci yang membedakannya. 3 elemen itu adalah niat sengaja untuk menyakiti, lalu dilakukan berulang kali, dan yang paling krusial adanya ketidakseimbangan kekuatan. Betul, betul sekali. Jadi pelakunya bisa lebih kuat secara fisik, lebih populer, atau punya status sosial yang lebih tinggi. Benar. Dan ketidakseimbangan kekuatan itulah yang membuat korban merasa nggak berdaya. Bentuknya pun macam-macam. Ada yang fisik, yang paling jelas ya, kayak memukul atau mendorong. Lalu ada verbal. Ini yang paling umum kayaknya ya. Mengejek nama orang tua, mengolok-olok penampilan fisik, menyebarkan gosip. Ya, itu sering sekali terjadi. Dan ada satu lagi yang paling halus dan mungkin paling menyakitkan, perundungan relasional atau psikologis. Ini yang kayak mengucilkan seseorang dari grup, nyuruh teman-teman lain untuk nggak bicara sama dia. Ya, dan itu benar-benar menyerang kebutuhan dasar manusia untuk diterima. Dampaknya, seperti yang dipaparkan dalam penelitian-penelitian itu, sangat merusak. Bukan cuma sedih sesaat ya. Bukan. Kita bicara tentang stres kronis, gangguan kecemasan, depresi, isolasi sosial, sampai penurunan prestasi akademik yang drastis. Lingkungan yang seharusnya paling aman untuk bertumbuh, justru jadi sumber trauma. Di salah satu studi kasus bahkan disebutkan korbannya sampai punya pikiran untuk bunuh diri. Ini sudah bukan lagi level kenakalan remaja yang bisa dimaklumi. Jauh dari itu. Ini adalah pelanggaran hak anak untuk merasa aman. Dan negara sebetulnya sudah punya payung hukum untuk ini kan? Betul. Salah satu sumber merujuk ke Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.
Di sana jelas sekali disebut bahwa setiap anak berhak dapat perlindungan di satuan pendidikan dari kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, sesama peserta didik, atau pihak lain. Jadi, ini tanggung jawab kita bersama. Oke, kita sudah bongkar masalahnya sampai ke akar-akarnya yang paling dalam. Cukup bikin pesimis jujur saja, tapi untungnya materi yang kita baca juga menawarkan harapan kan? Ada jalan keluarnya. Tentu, di level makro atau sistemik, ada seruan kuat di artikel-artikel opini itu untuk reformasi pendidikan yang lebih egaliter. Egaliter artinya setara. Setara. Menciptakan budaya akademis di mana dialog dihargai, bukan hierarki. Mahasiswa dan dosen bisa jadi mitra belajar, bukan atasan dan bawahan. Juga ada usulan kurikulum yang lebih netral dan mewakili semua lapisan masyarakat. Itu ide yang bagus, tapi mungkin butuh waktu lama ya untuk terwujud. Nah, yang paling menarik buat saya itu laporan dari UNICEF. Solusinya sangat praktis, bisa diterapkan di level sekolah dan sudah terbukti berhasil. Ya, 2 program itu ya? Iya, yang pertama soal disiplin positif. Benar. Ini perubahan paradigma total dari disiplin konvensional. Kalau dulu disiplin itu identik dengan hukuman. Terlambat ya dijemur, nggak buat PR ya berdiri di depan kelas. Nah, itu. Disiplin positif fokusnya bukan menghukum, tapi mendidik. Tujuannya membangun kesadaran dan tanggung jawab internal siswa. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, guru nggak langsung ngasih sanksi, tapi ngajak dialog, cari tahu akar masalahnya apa, terus cari solusi bareng-bareng, gitu. Tepat. Guru jadi fasilitator bukan polisi. Dan ini bukan cuma teori indah. Data UNICEF dari program percontohan di Papua dan Papua Barat itu menunjukkan hasil nyata. Oh ya? Kecenderungan guru pakai hukuman fisik turun 16% dan hukuman emosional kayak membentak atau mempermalukan itu turun 9%. Itu perubahan budaya yang signifikan. Luar biasa. Lalu solusi kedua yang nggak kalah keren adalah program Roots Indonesia. Ini pendekatan yang cerdas sekali menurut saya. Karena motor penggeraknya adalah siswa sendiri. Betul. Ini yang disebut pendekatan berbasis siswa. Bukan lagi top-down dari guru atau kepala sekolah. Jadi sekolah itu dibantu fasilitator, milih 30-40 siswa yang dianggap punya pengaruh. Dan ini bukan cuma ketua OSIS atau juara kelas ya? Bukan cuma itu. Bisa jadi anak yang paling gaul, yang paling lucu, yang omongannya didengar teman-temannya. Mereka inilah yang direkrut jadi agen perubahan. Jadi mereka yang punya pengaruh sosial ini diberdayakan untuk tujuan positif. Mereka dilatih untuk ngenalin berbagai bentuk perundungan, terus mereka sendiri yang ngerancang kampanye anti perundungan di sekolah mereka. Dengan cara dan bahasa mereka sendiri. Nah, itu kuncinya. Betul, karena pesan anti perundungan akan jauh lebih efektif kalau datang dari teman sebaya yang keren, daripada dari postel yang ditempel di mading sekolah. Dan hasilnya, laporan yang sama menyebutkan, di sekolah percontohan di Sulawesi Selatan, program Roots ini berhasil menurunkan tingkat perundungan rata-rata sampai 29%. Wow, hampir 30%. Iya, ini bukti nyata bahwa pemberdayaan siswa itu bukan cuma slogan, tapi strategi yang sangat efektif. Jadi, inilah gambaran besarnya. Kita sudah menjelajahi bagaimana struktur kekuasaan yang tak kasat mata, dari feodalisme yang terasa wajar, kekerasan simbolik yang tersembunyi di buku pelajaran, sampai cara guru berbicara, bisa menciptakan fondasi bagi masalah yang sangat nyata dan menyakitkan seperti perundungan. Dan yang paling penting, kita juga melihat bahwa ada harapan. Solusinya ada dan tidak selalu harus menunggu perubahan besar dari pemerintah. Perubahan bisa dimulai dari ruang kelas. Betul, melalui pendekatan seperti disiplin positif dan dari siswa itu sendiri melalui program seperti Roots. Ini benar-benar menegaskan ya, bahwa membangun sekolah yang aman dan hebat itu bukan cuma soal gedung yang megah atau kurikulum yang canggih. Bukan. Ini soal membongkar hierarki yang tidak sehat dan secara sadar membangun budaya yang didasarkan pada rasa hormat, empati, dan ya, keberanian untuk berpikir kritis. Tepat sekali. Ini tentang manusianya, bukan hanya sistemnya. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan lanjutan yang terus mengganjal di pikiran saya setelah membaca semua ini, dan mungkin bisa Anda renungkan juga. Sumber-sumber ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh latar belakang sosial dan budaya, atau habitus itu, dalam menentukan keberhasilan siswa. Ini memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa memastikan sekolah benar-benar menjadi eskalator untuk mobilitas sosial dan bukan sekedar mesin yang mereproduksi ketidaksetaraan yang sudah ada di masyarakat? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.